Nah, pemirsa. Enak nggak? Enak nggak? Enak banget asam jawa ini. Dan aku ini loh lagi rajin banget konsumsi asam jawa hampir setiap hari, pemirsa. Setiap hari? Setiap Iya. hari minum kayak gini? Iya, minum kayak gini. Dan aku nih ada penurunan berat badan ya? loh karena minum ini jadi Wah. langsing. Iya, rasanya asam sih. Ini sama kayak warna bajumu lagi ya? Iya, matching. Nah, tapi apa banyak orang mulai pikir bahwa ini banyak manfaatnya ya. Jadi di sini lihat ada bentuknya kayak permen, lihat nih ya. Yang jelas kalau bentuknya kayak gini sih orang malas makannya nih, lihat nih. Gimana makannya coba? Biasanya mereka campur udah dalam bentuk makanan dari Iya. masak demikian ya. Tapi nih ya, Dokter Vito, katanya dan orang-orang nih masyarakat juga percaya bahwa asam jawa ini bermanfaat untuk jantung. Ini mitos atau fakta ya, Dok? Nah, betul banget. Ini memang banyak manfaatnya. Kalau itu buat jantung bener apa enggak, langsung kita undang Dr. Christopher, spesialis gizi klinik. Halo, Dok. Ini, Dok, katanya Dokter Siang, Dok. Sila minum asam asam jawa jawa untuk ini. menguruskan. Nah, aku nggak tahu nih apakah minum tiap hari dan nggak makan sama sekali. Aku minumnya tiap hari, Dok. Jadi ini pengganti minuman Iya. manis-manis yang biasa aku konsumsi dan akhirnya aku ada agak lebih langsing sih berat badannya. Oh turun. iya, Agak lebih langsing ya. Iya. Oke. Mitos atau fakta nih, langsing apa enggak maksudnya? sebenarnya ini mitos. Jadi sebenarnya ini bikin sendiri atau beli yang udah kemasan? Beli yang udah kemasan, Beli yang Dok? udah kemasan. Soalnya kalau yang udah dikemasan itu biasanya udah banyak ada gulanya. Tinggi banget. Justru kalorinya lebih tinggi. Oh gitu. Justru Jadi kalau harusnya bagusnya sebenarnya bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri, ini mitos atau fakta? Sebenarnya yang mempengaruhi penurunan berat badan itu paling sering karena makanan kita, komposisinya. Nah, jadi Kalau mitos ini atau dong fakta mitos. nih? Mitos. Mitos. Mitos ya. Oke. Jadi nggak betul. Berarti bukan gara-gara Berarti itu. bukan Dr. karena Sila. ini ya. Mungkin Dr. karena Sila memang banyak olahraga, mungkin makan juga dijaga, makanya jadi langsing begini. Nah, tapi ini katanya bagus juga buat jantung nih, Dok. Ini mitos atau fakta? Untuk pencegahan jantung ini sebenarnya fakta. Karena tinggi antioksidan. Oke. Tapi jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang suka bilangnya, karena ini bagus buat jantung, saya makannya ini aja deh, nggak minum obat jantung. Nah, justru itu bahaya. Atau dia mungkin tetap nggak jaga makan, mungkin nggak olahraga, Nah. lantas dia tetap minumin aja, dia beranggapan bahwa ini cukup ya Iya, untuk betul. jantung, mencegah jantung. Iya. Ya. Oke. Karena ini tinggi akan antioksidan. Nah, nanti kita akan bahas nih selanjutnya nanti apa aja isinya selain antioksidan. Karena antioksidan ini fungsinya untuk mencegah radikal bebas salah satunya ya. Iya. Nah, berikutnya katanya pencernaan lancar dengan konsumsi makanan yang dibumbui dengan asam jawa. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Oke, kalau gitu orang kalau makan, ini makannya gimana maksudnya? Dicampur kalau orang lagi pencernaan pengen Pencernaan lancar, dicemil begini mungkin? Jadi Atau sebenarnya nih ya, yang ini nih udah bentuknya pasta. Ya. Jadi udah banyak kandungan airnya. Nah. Lalu kalau yang seperti ini, Ya. ini sebenarnya bentuknya ini mentah. Jadi masih mentah, masih hijau dan asam sekali. Oh gitu rasanya. ya. Nah, jadi yang betul. Kalau udah mateng dia akan seperti ini. Biasanya ini yang kita konsumsi sehari-hari. Oh ya. Oh gitu. Kalau misalnya udah mateng Iya. atau misalnya dalam kondisi kayak gini, ini manfaatnya jadi beda gak, Dok? Kalau misalnya Nah, dimatengin jadi dulu? kalau sebenarnya efek dari asam jawa ini dia akan laksatif. Jadi bikin buang air besar. Oke. Jadi biasanya tuh orang-orang yang susah buang air besar, dia sarapan dengan menggunakan asam jawa ini Oh, nih gitu ya? buat bantu supaya buang air besarnya lancar. Tapi asam banget ya, bener-bener asam. Ini bentuknya kayak gini. Ya, Coba digigit, Dok. ini bener-bener rasanya asam banget, tapi Iya. ternyata banyak manfaatnya. Jadi saya akan Iya. terus membahas mengenai asam jawa ini ya. Nah, salah satunya adalah mengenai asma. Katanya asma bisa sembuh dengan asam jawa yang dimakan. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos nih, Mitos. oke. Jadi Anda dokter ini meruntuhkan semangat orang yang asma nih. Apa alasannya? Jadi sebenarnya efek dari misalnya orang serangan asma, Iya. efek langsung dari ini tuh tidak bisa mengobati serangan asma itu. Oke. Tapi karena dia efeknya ada antioksidan, ada efek antiinflamasi peradangan, dia justru bisa mengurangi onset terjadinya asma itu. Oh, gitu ya. Menurunkan seperti itu. Oke, berarti ini lumayan bermanfaat nih, Dok, ya, karena Bermanfaat. bisa mengurangi onset. Ya, karena dia mengurangi peradangan sebenarnya. Tapi kalau ketika orang sudah serangan asma, Ya. makanin ini sampai sekilo pun dia nggak akan sembuh asmanya gitu. Oh ya, oke, berarti sebenarnya membantu saja ya. Nah, Tapi menghilangkan. ini mungkin masyarakat masih bingung nih. Ini untuk menghilangkan peradangan, diapain nih, Dok? Nah, asam itu dia tuh, uratnya? benar tuh. Diapain tuh? Jadi sebenarnya kan ini paling banyak tuh di minuman atau di masakan ya. Ya. Biasanya itu paling sering karena dicampur minuman.
Itu direbus gitu ya langsung? Direbus, Ya? kadang-kadang bisa dicampurkan juga dengan lemon, seperti itu. Bisa buat ngurangin, karena ada efek antihistamin juga dan juga anti peradangan. Karena tingginya antioksidan di... Berapa banyak, lalu berapa lama direbusnya? Caranya bagaimana gitu maksudnya. Iya. Biasanya ini kalau untuk bikin minuman seperti ini, Iya. itu dibikin kira-kira 30 gram. Ya? Hanya sekitar 30 gram, lalu direbus, Direbus. direndam Berapa dengan lama air rebusnya? hangat. Sampai berapa matang gitu? Paling hingga berubah warna seperti ini. Oh gitu. Kira-kira jadi 3 ini sampai 5 airnya. menit. Oh, Airnya. Airnya dan ini asam jawanya tetap Asam jawanya. dikeluarkan gitu Tetap ya. dikeluarkan. Yang begini apa yang sudah hitam begini nih, yang udah tua nih? Justru yang udah matang, yang seperti ini. Jadi yang matang yang Iya. campur ya, jadi bukan yang muda. Bukan yang muda. Justru kalau yang muda ini biasanya dibikin asinan. Oh gitu. Kalau yang Tapi pasta gini bisa? Asam banget. Kalau ini biasanya buat masak. Oh, ini buat masak aja. Buat masak oh, jadi juga. kalau Bisa misalkan, buat masak. tapi kalau yang udah pasta begini, apakah bisa nggak misalkan untuk mencegah tadi asma itu? Kan para penonton pengen tahu juga, karena sering nih digunakan buat masak nih. Buat masak ya. Iya. Jadi sebenarnya semuanya ini kandungannya hampir sama, cuman beda-beda prosesnya aja. Iya. Semakin dia lama memproses, kena panas, pas segala macam, itu bikin vitaminnya Iya. berkurang. Komposisi Oh. vitaminnya aja berkurang. Nah, baik nih. Oke. Mas Yadan nih punya yang berikutnya. Ini yang Iya. paling sering dialami mungkin oleh sebagian besar masyarakat dan juga oleh kita nih. Iya, karena kita sering banget kena batuk pilek dan katanya kalau batuk pilek ini bisa sembuh dengan minum secangkir air asam jawa. Mitos atau fakta nih, Dok? Ini adalah Nanti Oh, aja dijawab. ditahan dulu, Dok. Dijawabnya Kita lihat. saat lagi. Tetap dalam acara Ayo, Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat. Manfaatnya saya untuk nyari head sama untuk melangsingkan badan. Buat batuk, buat mah. Untuk tubuh juga bagus, untuk batuk, ngilangin batuk juga. Diminum jamu kunyit asam Biasanya dibuat bubuk sayur asem. dengan dibikin minuman segar, dikasih gula merah. Ternyata masyarakat udah tahu nih campuran-campurannya gimana. Dan ini katanya bisa juga nih untuk batuk pilek. Jadi balik ke mitos atau fakta kita tadi, Dok. Itu mitos atau fakta? Kalau mitos atau fakta itu sebenarnya mitos untuk mengurangi batuk. Tapi kalau untuk mengurangi gejala batuknya, itu kadang-kadang dia kan suka dicampurin dengan lemon ya. Nah, itu bisa menjadi fakta. Karena efek dari lemon dan si asam jawa itu dia punya efek antihistamin katanya. Tapi penelitiannya cuma pada binatang. Nah, histamin ini kan yang bikin merangsang ya, supaya kayak Gatel. seperti alergi ya. Iya. Jadi supaya orang jadi lebih terangsang untuk batuk. Nah, Betul. jadi akhirnya dia antihistamin itu merangsang supaya dia tidak terlalu respon sama Iya. batuk itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal batuk tadi itu suka ada permen tuh dijual. Katanya permen ini ada asam jawanya. Iya. Ini bisa mencegah batuk katanya. Nah, luruskan tuh nanti ya. Benar tuh ya. Iya. Lalu asam jawa ini katanya melindungi hati dan liver. Ini dari penyakit. Mitos atau fakta nih, Dok? Dia fakta karena si asam jawa ini memiliki efek hepatoprotektif. Karena tadi si asam jawa ini tinggi akan antioksidan, lalu tinggi juga akan kayak tadi polifenol atau flavonoid. Dia bikin radikal bebasnya itu berkurang. Jadi efek kerusakan di liver itu bisa berkurang. Tapi yang saya omongin ini adalah asam jawa yang bentuknya ini ya. Yang alami ya. Yang alami, Jadi bukan yang buatan kemasan dikemas gitu atau ya. yang dalam bentuk permen Oh seperti iya ini. sih. Wah, jadi ini benar-benar ini walaupun bentuknya kayaknya kayak nggak enak dipandang, dicium nggak enak, tapi ternyata banyak manfaatnya banyak nih. Ya, manfaat. jadi boleh aja kita gunakan untuk itu tadi. Tapi digunakannya tadi sebanyak itu ya, Dok ya? 30 Paling 20 sampai 30 gram. 30 gram. Dalam sehari ya, Dok ya? Dalam satu hari. Oke. Kalau misalkan kelebihan nggak apa-apa kan ya? Ya kan kalau misalkan malas 30 gram ya lebih-lebih dikit boleh lah ya. Sebenarnya kalau yang paling jelek efeknya itu buat gigi.
Untuk Buat gigi? Buat gigi jelek. Oh, Karena gitu. kan tinggi akan asam ya, Iya. kandungan asamnya. Iya. Justru tinggi akan asam itu bikin gigi itu bisa gampang keropos kalau kita setiap hari terlalu banyak makannya. Lu berarti bahaya dong nih permen permen asam Jawa. Nanti bikin malah tambah keropos keropos, giginya. udah gulanya Oke. tinggi ya. Nah, jadi kalau yang asam-asam, kalau asam-asam kayak cuka, pepek misalnya itu kan enak tuh. Itu pakai asam Jawa katanya. Itu pakai cuka. Kalau Beda ya rujak, asam Dok, Jawa. rujak. Biasanya rujak, itu ada tuh asam Jawa. Lalu ada makanan, biasanya makanan-makanan yang asam-asam, makanan Indonesia, makanan Thailand, itu banyak kandungan dari asam Jawa ini. Oh, seperti tom yum. Ya, tom yum itu biasanya ada asam Ya tahu aja Jawanya. enak-enak ya memang ya. Pikiran soal makan. Nah, konsumsi asam Jawa ini katanya meningkatkan fungsi saraf. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi sebenarnya si asam Jawanya ini dia nggak punya efek langsung terhadap saraf itu sendiri. Tapi dia tinggi akan B kompleks, vitamin B kompleks. Kita tahu vitamin B kompleks itu kan bagus ya buat saraf. Ya. Seperti itu. Buat regenerasi sel ya, Ya, membentuk regenerasi kembali sel sel. yang rusak. Betul. Ya. Tapi untuk efek langsung untuk perbaikan saraf itu sebenarnya nggak ada ininya. Ya. Oke. Karena sel saraf sebenarnya sih memperbaiki diri sendiri, regenerasi lah ya sepanjang memang masih bisa ya, bukan kalau rusak banget. Nah tapi oke, ini ngomong-ngomong mengenai tadi regenerasi sel saraf, kan kadang-kadang orang bilang nih bahwa nyeri sendi bisa diatasi dengan konsumsi asam Jawa. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi kalau ketika kita udah nyeri, mau makan asam Jawa seberapa banyak pun nggak akan berkurang nyerinya. Nah bagaimana Berarti kalau nggak ada misalkan efek anti nyerinya Anti itu nyeri. nggak Anti ada. nyerinya nggak ada. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang dia tinggi akan antioksidan, bisa bersifat antiinflamasi. Nyeri itu kan pada dasarnya akibat adanya inflamasi yang Ya, tinggi ya. peradangan gitu Peradangan ya. itu. Dia punya efek untuk menurunkan peradangannya itu. Tapi sampai dia memiliki efek analgetik atau mengurangi nyerinya itu nggak ada efeknya. Ya. Oke. Ya, ini mitos ya. Walaupun ya kalau orang mau minum ini ya karena dia punya sakit lutut ya boleh-boleh aja Boleh-boleh sih. aja. Ya, nggak masalah juga. Ya. Oke, mitos atau fakta selanjutnya nih dok, katanya sirkulasi oksigen di tubuh ini terjaga dengan konsumsi asam Jawa. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Karena untuk asam Jawa ini Ya. dia tinggi akan zat besi. Oh, zat besi. Zat besi. Pantesan berat ya. Lalu juga tinggi akan folat. Oke. Kan kita tahu oksigenasi dalam darah itu berhubungan juga dengan sel darah merah Iya. yang membawa oksigen. Ya. Apabila sel darah zat besi kita, folat kita cukup, sel darah merahnya itu akan terbentuk juga akan lebih baik seperti itu. Dan oksigenasinya akan lebih lancar. Berarti untuk misalnya ada gejala yang lemas-lemas seperti anemia gitu, mungkin masyarakat penasaran nih, ini berarti bisa gak sih pakai asam Jawa dok? Kalau misalnya untuk pencegahan itu bisa, tapi kalau untuk mengobati itu nggak bisa. Oh ya. Oke. Jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh kalau minum. aja. Ya, apalagi orang yang lemas-lemas, sedih, mungkin gundah gulana, galau, perlu asam Jawa ya, biar hati nggak terlalu asam gitu. Ya, oke. Kalau udah jadi permen kayak gini nih, tadinya kita bahas nih, permen ini katanya kan tadi bisa mengurangi rasa nyeri tadi, katanya bisa mengurangi, katanya orang bilang asam Jawa kan tadi mengurangi rasa nyeri sendi ya, betul. terus gigi. Nah ternyata kan katanya asam Jawa ini justru menyebabkan jadi keropos. Nah, padahal permen kayak gini banyak nih yang dijual nih, ya isinya asam Jawa. Nah gimana nih? Coba bedain deh rasanya. Oh iya, Permen coba ya. itu sama yang ini. Nah, Rasanya pasti beda jadi jauh. disuruh coba nih ya. Enakan Oke, yang baik, ini coba ya. Enak. Manis Enak banget sih kan? sebenarnya. Iya. Kalau ini, aduh nggak berani coba lagi deh. Tadi udah nyoba. Karena kalau yang seperti ini, yang permen, yang minum ini udah dikemas supaya enak makannya, ditambahin banyak gula. Oh, jadi sebenarnya yang bikin enak itu bukan rasa asli Bukan rasa asam asli, Jawanya Tapi ya. fungsinya sendiri gimana nih dok? Beda isinya untuk kandungan asam Jawa di dalam permen ini sebenarnya saya nggak tahu berapa banyak, tapi yang pasti sedikit dan lebih banyak gulanya dibandingkan asam Jawa. Oke. Oh iya, oke. Kalau mau lebih sehat mungkin ya Dokter Sila berikutnya, mungkin asam yang hitam ini taburin gula dikit terus diisep aja. Ya. Oke, mitos atau fakta yang terakhir, asam Jawa dapat redakan penyakit asam Nah, ini urat. ada lagi nih, asam Jawa, asam urat katanya. Iya. Ini lain lagi nih ya, coba. Mitos atau fakta, Dokter? Mitos. Jadi sebenarnya asam Jawa itu juga tadi sama seperti nyeri sendi ya. Ketika Iya. asam urat itu kan biasanya di sendi tuh bengkak, radang. Dia hanya bisa menurunkan
efek antiinflamasinya itu, Ya. ngurangin peradangannya. Tapi untuk menghilangkan asam uratnya, Ya. itu dia nggak memiliki efek seperti itu. Oh, baiklah. Oke. Berarti, nah ada satu lagi nih, kan ada asam urat, ada juga asam lambung. Gimana asam lambung? Kalau asam lambung hati-hati juga nih. Ah. Tapi sebenarnya katanya penelitian itu asam jawa ini bisa memiliki efek protektif buat melindungin lambung. Tapi karena asamnya tinggi, justru malah beberapa orang itu bikin dia serangan. Serangan mah. Mah, Oh, orang karena bilang kalau asamnya yang sakit tinggi mah itu. ya. Iya. Berarti untuk orang yang udah sakit mah tuh gimana dok? Dilarang atau masih boleh dalam konsumsi sedikit? Kalau menurut saya sih mendingan nggak usah karena Nggak usah asamnya sama yang tinggi sekali ya? itu. Oh, Iya. Lalu kalau bagaimana kalau udah dicampur nih masih nawar nih orang. Orang kan ada yang suka dengan makanan tertentu ya. Iya, contohnya rujak, Iya, tom rujak. yum. Iya, tom yum itu enak banget. Sama sekali nggak bisa gitu maksudnya. Tom yum Iya. pasti pedes. Hmm. Ada asamnya juga. Iya. Rujak pasti pakai cabai juga ya. Iya. Pedes. Itu juga berbahaya loh buat lambung. Jadi kalau memang kalau udah tahu dan pengen banget ya tahu risikonya Iya. berarti ya. Nah, Lebih baik dihindari Iya. saja. Oke, Oke, bagus banget ini nih. mungkin ada tips-tips terakhir nih dok. Gimana sih caranya untuk bisa tetap mengkonsumsi asam jawa ini dalam porsinya seperti apa untuk mendapatkan manfaatnya? Oke, kalau saran saya asam jawa kalau misalnya emang pengen banget makan asam jawa ngidam gitu ya, lebih baik bikin sendiri dari asam jawa itu sendiri, jangan beli yang udah jadi atau dalam Oke. kemasan karena gulanya yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya bikin sendiri kan kita bisa campur dengan yang lain, misalnya campur dengan madu atau dengan lemon untuk mendapatkan efek manisnya. Itu. Oke. Untuk mengkonsumsi bisa 1 atau 2 gelas sehari dengan tadi yang saya bilang sekitar 20 sampai 30 gram dalam sekali makan. Nah, oke, terima kasih. Oke, mulai kali ini kita tahu deh ya kalau kita harus walaupun ini bentuknya nggak enak tapi ini yang harus kita makan ya kalau misalkan kita pengen makan asam jawa gitu. Terima Iya. kasih Dr. Christopher. Terima kasih dok.